Halo sobat, selamat sore. Kali ini saya akan mengunjungi sebuah situs yang terletak di lereng Merapi sebelah timur. Situs ini dinamakan situs Rogo Belah. Ada juga yang menamakan situs Cemoro Sungsang. Ada juga yang menamakan situs Ringin Putih. Karena konon katanya kalau dilihat dari Keraton Solo itu, situs Rogo Belah ini yang tumbuh bukan pohon pinus ataupun pohon cemara, akan tetapi justru yang kelihatan adalah pohon ringin putih. Dan menurut warga sekitar, di malam-malam tertentu situs ini mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Situs yang terletak di Desa Suroteleng, Kecamatan Selo, ini bisa diakses dari alun-alun Pancasila Cepogo naik sekitar 7 km. Meskipun jalan agak nanjak, akan tetapi ini sudah bagus. Jalannya udah aspal dan ada sebagian yang sudah dibeton. Oke sobat, kita sudah masuk desa Rogo Belah dan sudah mendekati situs Rogo Belah. Seperti apa situs Rogo Belah ini? Saya juga belum pernah ke sini, tapi sangat ekstrim jalannya. Oke, kita sudah sampai. Meskipun situs ini di atas desa terakhir maksud saya, karena di atas desa sudah tidak ada desa lagi dan hanya ada Gunung Bibi. Tetapi jalannya sudah bagus semua. Sebagai skripsitorium, tempat penulisan naskah kuno, dikenal sebagai kumpulan naskah Merapi Merbabu. Emang letak dari petilasan Rogo Belah ini di bawah Gunung Merapi dan berdekatan dengan Gunung Merbabu. Disebutkan sebagai Argo Belah di kumpulan naskah ini. Salah satunya naskah Dharma Sunya. Khas dari naskah Merapi Merbabu adalah penggunaan aksara Buddha, aksara gunung, aksara arkais mirip aksara Kawi. Ciri khas masa Jawa era tengahan, peralihan masa antara masa Jawa kuno dengan masa Jawa baru. Dinamakan Buddha karena dianggap dari pra-Islam. Dalam bahasa Sunda dan Jawa disebut zaman Buddha, Buddha lama. Disebut juga dengan aksara gunung karena biasanya ditemukan di daerah pegunungan. Dan dalam pewayangan, Argo Belah disebut sebagai nama pertapaan Bagaspati atau Banaspati, salah satu dari 3 makhluk berdarah putih di dunia. Ternyata seperti yang saya dengar kali ini, kalau masalah seperti itu saya mungkin kurang jelas, cuman kalau dengar dari cerita-cerita orang tua itu, Banaspati adalah makhluk yang sangat menakutkan. Coba bismillahirrahmanirrahim kita lihat seperti apa situs Rogo Belah ini. Assalamualaikum. Coba kita berkeliling. Ini banyak ditumbuhi pohon pinus, dan ini salah satunya, ini pohon pinus yang
dulu mungkin ini dulu roboh kali ya, ditebang. Jadi ini sangat besar sekali ini, beda dengan yang. Assalamualaikum. Wah, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya cuma mengeksplor aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya sangat agak menyeramkan. Udah jelas banyak sekali bekas dupa. Mungkin ini digunakan sebagai tempat nepi bagi beberapa orang. Ini sangat besar-besar pohon pinusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk sobat. Nah, itu ada bekas sesaji dan wangian dupa masih khas di sini. Ini kira-kira boleh nggak ini masuk? Saya masuk aja. Assalamualaikum. Tadi di bawah terdengar pintu tertutup, cuman saya belum ke situ. Coba nanti saya ke situ, tapi bismillah saya ke sini dulu. Nah, ini emang letaknya ini di atas desa, jadi di atasnya desa ini udah hutan. Itu udah dekat sekali dengan Gunung Bibi. Gunung Bibi itu gunung sebelahnya Gunung Merapi. Jadi kalau orang-orang daerah sini itu Gunung Bibi itu sebagai pelindung kalau Merapi itu meletus. Jadi lahar dan awan panas itu tidak bisa masuk ke wilayah Cepogo karena dilindungi oleh Gunung Bibi. Sobat, ternyata besar banget. Ini mungkin udah bisa ratusan ataupun mungkin udah ribuan tahun ini. Kalau yang tadi yang roboh ini juga roboh ini. Coba nanti untuk lebih jelasnya ini petilasan ini ceritanya seperti apa, coba nanti kita mencoba mencari juru kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi sobat yang tadi pintunya bunyi. Anginnya tiba-tiba langsung kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, ternyata nggak boleh masuk. Kemungkinan dan karena coba ini buka bisa nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bisa. Assalamualaikum. Oh, ini sobat, ternyata ini tempatnya bersih sekali. Dan nah, itu mungkin ini banyak yang mungkin bersemedi di sini. Kalau saya lihat banyak ada selimut. Assalamualaikum. Saya nggak usah masuk aja. Itu ada bejana kecil, ada wajan, dan itu mungkin
prasasti ya. Cuma coba saya nggak usah masuk, tapi saya coba zoom, tapi nggak kelihatan. Emang ini udah sore, dan untuk menjaga sesama saya nggak berani masuk. Ternyata yang barusan lewat Mbak itu merupakan sesepuh dari Duku Rogo Belah ini. Saya akan mencoba menggali sejarah dari sesepuh. Sebenarnya situs Rogo Belah ini sejarahnya seperti apa? Karena tadi sesepuh desanya baru dari ladang, saya nggak enak mau saya mintain cerita, tapi nanti saya mencoba datang ke rumahnya selepas maghrib. Ini masih ada ruangan dan baunya juga sangat wangi. Bismillah, assalamualaikum. Ini juga kelasan, tapi tempatnya gelap, nggak ada lampu. Jadi nanti kita minta keterangan sama sesepuh desanya tadi aja. Dan sobat, selengkapnya seperti apa nanti saya mohon maaf, saya akan coba berkunjung ke rumahnya. Posisi saat ini saya sudah di rumah Mbah Muzaini, yaitu sesepuh Duku Rogo Belah. Akan tetapi karena di rumah Mbah Muzaini ini sedang ada acara dan sangat ramai sekali, jadi suara dari Mbah Muzaini itu kalah dengan suara-suara para tetangga yang sedang berkumpul di rumah Mbah Muzaini. Maka dengan terpaksa audio dari Mbah Muzaini itu saya bisukan, dan saya akan coba menggantikan keterangan dari Mbah Muzaini. Begini sobat, dari sejarah yang saya terima dari Mbah Muzaini itu kurang lebih seperti ini. Duku Rogo Belah itu dulu adalah hutan larangan, seperti yang kalau kita dengar itu dari film kolosal itu, Misteri Gunung Merapi itu kan ada hutan larangan. Ternyata hutan larangan itu ada di sini. Pada suatu hari itu ada seorang pengembara dari Mataram yang bernama Mbah Bonggo Wongso. Karena terpaku dengan keelokan hutan larangan ini, akhirnya Mbah Bonggo Wongso menetap di hutan larangan ini. Eyang Bonggo Wongso mempunyai kuda bernama Jaran Dawu. Setiap Raden Bonggo Wongso ini berkunjung ke situs tadi, itu Raden Bonggo Wongso itu mengalami kesulitan di saat mengikat kudanya. Maka dengan terpaksa tongkat dari Raden Bonggo Wongso ini ditancapkan secara terbalik. Meskipun ditancapkan secara terbalik, akan tetapi tongkat dari Raden Bonggo Wongso tadi ternyata hidup. Makanya dinamakan
Cemoro Sungsang karena hidupnya terbalik. Karena di sini itu merupakan hutan larangan, keberadaan dari Eyang Bonggowongso itu didengar oleh salah satu senopati yang bernama Proyonegoro. Kedatangan dari Raden Proyonegoro bermaksud untuk mengusir Eyang Bonggowongso karena sudah merasa nyaman di hutan larangan. Eyang Bonggowongso tidak menyanggupi permintaan dari Raden Proyonegoro. Maka terjadi pertempuran antara keduanya. Setelah terjadi pertempuran, Eyang Bonggowongso mengalami kekalahan dengan cara raganya dibelah dua. Maka sampai sekarang dukuh ini ataupun situs ini dinamakan situs Rogo Belah. Oke sobat, mungkin itu sedikit cerita dari keberadaan situs Rogo Belah ini. Entah kebenarannya seperti apa, saya mohon maaf apabila dalam saya menjelaskan kurang detail ataupun kurang pas. Semoga bisa menambah wawasan sobat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.